mengganti istilah-istilah demi kesopanan jelas. Kafir diganti non muslim. Ya. Padahal Allah dalam Al-Quran jelas memanggil orang yang tidak beriman dengan sebutan Qul ya ayyuhal. Nah, kalau diganti Qul ya ayyuhal non muslim, ya nopo itu susah. Tetapi bukan berarti orang yang tidak beriman terus di mana-mana dipanggil kafir, ya enggak juga. Tapi itu adalah istilah Allah bagi orang yang tidak mau beriman. Kalau tidak mau dipanggil sebagai orang-orang yang kafir dalam Al-Quran, maka masuklah ke dalam Islam. Tetapi tidak ada paksaan la. Tapi maksud penting di sini keimanan adalah prasyarat menjadi hamba Allah. Sehingga iman Bapak Ibu itu tidak ada ruang toleransi satu keyakinan dengan yang lain itu dicampur adukan. Tidak ada kesempatan dan ruang bagi toleransi kaitannya dengan keimanan dan keyakinan itu dicampur aduk antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Toleransi urusannya dengan keimanan yang jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, sebaliknya kamu juga tidak menyembah apa yang aku. Itu bukan intoleran, justru itu toleran. Toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku, termasuk dalam konteks bangsa kita di Indonesia yang bineka tunggal. Toleransinya bukan berarti orang Islam mengikuti keyakinan umat Kristen atau sebaliknya umat Kristen mengikuti keyakinan umat bukan. Tapi memastikan setiap agama berhak menjalankan keyakinan mereka, berhak menjalankan syariat yang mereka yakini dan imani, tidak boleh dilarang. Termasuk kalau ada pelarangan yang hubungannya dengan penegakan syariat Islam seperti menggunakan jilbab. Kalau pelarangan itu justru intoleran. Dan sering umat Islam itu kadang disudutkan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, memunculkan ekstremisme, sampai kalau ada pengeboman itu pasti mengarah kepada Islam. Padahal bangsa ini, mohon maaf, sejarah kemerdekaannya, andil besar umat Islam termasuk ulamanya untuk menggerakkan dan menggairahkan semangat perjuangan itu. Sampailah pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan. Pertanyaannya, keinginan luhur itu sudah lama apa baru ingin merdeka? Sudah. Tetapi kenapa baru tahun 1945 merdekanya? Karena pada saat itulah berkat rahmat Allah turun. Kalau keinginan merdekanya sudah lama. Orang ingin merdeka sejak Mbah dulu yang ingin merdeka. Tetapi kunci utamanya adalah atas berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka, termasuk Surabaya. Bagaimana perlawanan yang dikomando oleh Bung, yang digelorakan kokikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sehingga jangan diragukan lagi bagaimana Islam cintanya kepada bangsa ini. Apalagi dituduh intoleran, tidak cinta negara dan seterusnya. Justru sikap, mohon maaf, BPIP yang melarang itu sangat tidak toleran dan tidak Pancasilais. Nah, sampai pernyataannya Kiai Khalil Nafis MUI itu mengatakan bangsa Indonesia itu sudah merdeka, tapi kalau dilarang seperti itu berarti tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul lagi? Udah merdeka tapi kok dilarang berjilbab, berarti tidak merdeka di hadapan. Jadi konsistensi keteguhan keimanan hubungannya dengan toleran bukan berarti kita harus mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan umat lain. Alasannya sederhana, Cirose Ketua BPIP apa? Alasannya adalah keseragaman. Makanya rambutnya itu dipotong cepat, dipotret itu Cirose supaya lebih rapi, keseragaman. Ini alasan macam apa? Ada lagi yang berkomentar begini. Sejak lahir manusia itu khususnya perempuan rambutnya itu sudah terbuka dan memang itu harus terbuka karena supaya kena sinar matahari supaya sehat. Kalau dikerudungin terus apa? Ada yang komentar gitu. Tapi namanya netizen Bapak Ibu tidak kalah cerdasnya. Dijawab, lah sampean waktu lahir juga tidak pakai pakaian apa-apa. Lah kenapa sekarang ditutupi? Harusnya ya sudah usah pakai pakaian terus, biar kena sinar matahari. Allah. Pentingnya konsistensi keteguhan keimanan. Yang kedua, ittaqu rabbakum. Orang yang beriman itu Allah perintahkan untuk terus meningkatkan ketakwaan. Karena takwa itu sifatnya tidak stagnan, tapi harus terus mengalami peningkatan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa radihun." Kalau ingin menjadi orang yang beruntung, maka pastikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Man kana yawmuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Kalau hari-harinya dari kemarin dan hari ini sama saja, tidak ada peningkatan apapun, maka itulah kelompok orang-orang yang merugi. Jadi jangan Bapak Ibu kemudian mengatakan aku masih sama seperti yang jangan. Harus ada peningkatan. Kalau sama dengan yang dulu berarti merugi. Maka yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Keimanan dan ketakwaan yang terus ditingkatkan itu, khususnya umat Islam, akan menghasilkan dan mencerminkan pribadi yang lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang terus berbuat kebaikan di dunianya. Karena keyakinan orang iman dan takwa itu kebaikan yang dia lakukan bukan semata-mata untuk kebaikan orang lain, tapi akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena Allah memastikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ini keyakinan orang iman takwa tercermin dalam perilaku kebaikannya, Allah pasti akan membalas kebaikannya juga.
juga. Urusannya dalam kebaikan dunia itu terbuka lebar ruang toleransi sebesar-besarnya. Kalau keimanan itu ada sekat-sekat yang tidak boleh diterabas, tapi kalau urusan kebaikan muamalah duniawinya itu ruang toleransi terbuka lebar. Tidak ada sekat-sekat agama, suku, ras apapun. Kalau mau menolong orang, mohon maaf, misalkan ada kecelakaan di depan, panjenengan kalau melihat kecelakaan mau nolong, apakah tanya dulu agama ngopo, Islam ngopo? Terus dijawab Islam, sih tak kok mana? NU Muhammadiyah. Terus dijawab Muhammadiyah, sih tak kok mana? 2024 Anies atau Prabowo? Kan tidak. Maka kalau ingin menolong dan berbuat kebaikan, itu terbuka besar ruang toleransi. Tidak ada sekat-sekat keagamaan apapun. Sehingga harus memahami mana urusan iman, mana urusan kebaikan dunia. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Maksudnya dalam tafsir Ar-Razi, orang yang beriman, takwa, berbuat kebaikan, suatu ketika akan mengalami satu keadaan dan sikap dari orang lain yang tidak mengapresiasi. Pak, panjenengan sudah berbuat kebaikan, tetapi orang lain mencurigai, maka betul. Bukan hanya jenengan. Rasulullah di Makkah pada awal dakwahnya lebih banyak dipuji atau dicaci. Pergi ke Taif, harapannya mendapat perlindungan, pertolongan, karena banyak saudara dari mbah-mbahnya itu di Taif. Ternyata baru sampai gerbangnya Taif itu mesti sampai malaikat itu menawarkan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak tega melihat jenengan, kekasih Allah, dilimpahi batu-batu seperti itu. Apa perlu saya turunkan batu-batu dari gunung ini untuk menghancurkan rakyat yang ada di Taif? Jawab Rasulullah, jangan, jangan, jangan. Alasannya Rasulullah apa? Mereka belum menunjukkan bahwa ketika kita berbuat kebaikan belum mendapat respon yang baik dan apresiasi dari manusia. Wa ardullahi wasi'ah, ingat bumi Allah itu luas. Maka pikiran dan hati kita juga harus luas seluas bumi itu. Sehingga Rasulullah dari Mekah Taif tidak juga kunjung direspon dengan baik, maka Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Gampangnya kan? Kalau ingin berbuat kebaikan di satu tempat atau satu titik itu tidak bisa, ingat dunia bukan hanya di situ. Masih banyak tempat-tempat yang lain. Berbuat kebaikan kepada seseorang tidak juga direspon dengan baik. Ingat, bukan hanya satu orang itu. Di dunia banyak orang. Sehingga umat Islam ini jangan memiliki mental sumbu pendek. Sumbu pendek gampang meledak. Titik-titik meledos. Sungguh jangan. Wa ardullahi wasi'ah. Ayo memiliki pikiran dan hati yang luas sebagaimana luasnya. Dan penutup dalam ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar ketika menjalankan runtutan tadi, iman, takwa, berbuat kebaikan, tidak diapresiasi, kemudian dia tetap teguh dalam hal itu,
sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh bagi orang-orang yang sabar itu maka tidak ada kecuali balasan Allah pahala yang tiada batasnya. Kesimpulannya, dalam urusan kemerdekaan bangsa ini, ayo kita isi dengan hal-hal yang positif. Terus menebar kebaikan, bagaimanapun respon orang lain itu tidak menjadi masalah. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulama dulu, umat Islam dulu memperjuangkan bangsa ini. Mereka tidak mendapati apa-apa kecuali mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat perayaan kemerdekaan itu sebenarnya dalam hati lubuk yang terdalam, kadang saya bertanya, apa hubungan perayaan ini dengan semangat kemerdekaan? Panjat pinang, makan kerupuk. Ya, kalau ditelisik sejarahnya mungkin masih ada hubungannya kalau panjat pinang makan kerupuk. Panjat pinang itu kalau positifnya itu gotong royong. Tapi negatifnya bahaya. Untuk mencapai titik tertinggi dengan menginjak orang. Nah, makan kerupuk kalau dilihat dari sejarahnya itu menggambarkan keadaan masyarakat sebelum merdeka. Wah, cari makan itu susah. Jadi makan itu lauk kerupuk itu sudah sangat nikmat, sehingga dirayakan kemerdekaan dengan makan kerupuk itu sejarah. Tapi kadang saya itu miris ketika ada lomba-lomba yang tidak mencerminkan moral. Ada ibu-ibu itu lombanya pakai terong itu, terus sepak bola pakai terong itu. Nah, ada itu. Bapak-bapak suruh pakai daster. Ayo, ini kan tidak ada kaitannya dengan semangat kemerdekaan, malah menurunkan moral. Maksud kita ini bukan hanya ramenya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Termasuk apa yang sudah kita bahas, misalkan tentang bahayanya maisir perjudian. Ya, ini masih lama orang itu mengumpulkan dari kupon peserta untuk jalan sehat. Akhirnya hadiahnya ya dari situ. Ya, ini masih tergolong sebagai maisir, judi. Refleksi kemerdekaan ya harus terus berbenah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada poin bagaimana sudut pandang Islam mengenai tentang pertambangan yang ini viral sejak keputusan Menteri Bahlil Lahadalia yang memberikan IUP atau izin usaha pertambangan kepada ormas, baik ormas Islam maupun ormas yang lain. Tetapi yang menyetujui sampai detik ini dua. Yang pertama adalah PBNU, kemudian disusul oleh PP Muhammadiyah setelah konsolidasi nasional di tanggal 27 dan 28 Juli di Yogyakarta. Dan responnya macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang positif, ada yang negatif. Itu hal yang wajar. Jadi coba kita lihat bagaimana perspektif Islam dalam melihat itu. Pertama, Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan manusia itu nanti akan ditugaskan Allah menjadi khalifah. Mohon maaf Bapak Ibu, khalifah ini masih kadang dipahami sebagai artinya pemimpin. Padahal khalifah itu secara arti kurang tepat kalau diartikan sebagai pemimpin. Khalifah
khalifah itu artinya pengganti, wakil-wakil. Sehingga maksud daripada Allah menciptakan manusia adalah menjadi wakil-wakil Allah di muka bumi ini, untuk mengelola muka bumi ini. Apakah Allah tidak mampu mengelolanya? Ya jelas mampu. Tapi kenapa harus diciptakan manusia? Itu hak prerogatif Allah. Termasuk Allah kalau ingin mengenalkan agamanya sebenarnya tidak perlu juga nabi, tapi Allah juga turunkan nabi. Keyakinan sebagai orang yang beriman, apa yang sudah dikehendaki Allah itu yang terbaik bagi manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Keyakinan kita begitu, tidak usah dipikirkan. Kenapa harus ada manusia kalau Allah itu mampu? Ya Allah maha mampu, tapi Allah ingin menugaskan manusia menjadi khalifah, wakil-wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola apa yang telah disediakan Allah di muka bumi ini, termasuk secara eksplisit, secara umum, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, untuk mencukupi kehidupan manusia, makan minumlah dari apa yang telah Allah sediakan di muka bumi ini, dari yang halal lagi yang baik. Pertama, menempatkan kita sebagai khalifah fil ardh. Allah menugaskan manusia untuk menjadi pengganti dan wakil-wakilnya untuk mengelola di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, dalam sudut pandang fikih, tambang dan pengelolaannya itu masuk dalam urusan al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara duniawi, atau al-muamalah ad-dunyawiyah, perkara-perkara muamalah duniawiyah. Sehingga berlaku kaidah al-aslu fil muamalah ibahah. Semua yang hubungannya dengan urusan-urusan perkara keduniaan, termasuk pengelolaan tambang, hukum dasarnya adalah al-ibahah, boleh. Al-ibahah boleh. Illa madalat dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang jelas dan terang-terang untuk mengharamkan aktivitas dan praktek tersebut. Yang kedua, fikihnya, semua perkara duniawi, termasuk dalam pandangan Muhammadiyah, tambang itu perkara-perkara duniawi. Maka hukum dasar dan awalnya itu semua boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan. Kalau ada dalil yang jelas mengharamkan, maka tinggalkan. Kalau tidak ada, jalankan. Yang ketiga, usul fikih itu produk hukum. Kalau usul fikih itu adalah kaidah untuk merumuskan hukum. Hubungannya usul fikih itu adalah dengan darurat atau maslahah, mafsadah atau manfaat. Kalau ingin melakukan sesuatu termasuk kebijakan, maka harus dengan kaidah antara darurat dan maslahatnya mana yang lebih banyak, kerusakan atau manfaatnya mana yang lebih besar. Maka kaidah usuliyah yang umum dalam ini adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Saya ulang kembali, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemanfaatan. Jika dengan itu menghadirkan kerusakan, meskipun ada maslahat dan manfaatnya, maka harus ditinggalkan dulu. Karena kerusakan itu lebih diutamakan ditinggalkan daripada mencari manfaat. Itu tercermin dalam keputusan saat corona dan covid. Orang itu sholat
memang harusnya softnya rapat. Tapi dengan rapatnya soft itu bisa menjadikan kerusakan karena penyebarannya semakin cepat, sehingga keputusannya adalah maslahat dan manfaatnya memang begitu, tapi adanya kerusakan akibat itu, maka itu diutamakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, termasuk salaman. Salaman ya bagus manfaat, tapi karena pada saat itu salaman itu kemudian menghadirkan mafsadah, maka mafsadahnya harus ditinggalkan dulu daripada mencari manfaatnya. Begitupun dalam usaha tambang, Muhammadiyah memandang begini. Setelah dihadirkan Bapak Ibu saat konsolidasi nasional, itu pendapatnya kan macam-macam. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada juga setuju tapi ada catatan. Kalau setuju ya sama, ya dalil qaidahnya sama. Yang setuju maupun tidak setuju ini dalilnya sama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lah bedanya gimana? Bedanya adalah sudut pandang mereka. Kalau yang tidak setuju ini, tambang itu akan menjadikan kerusakan pertama alam, ya, kerusakan alam dan lingkungan, sehingga prediksi itu sekitar 100 tahun lagi jika diteruskan pertambangan model seperti ini, mungkin makhluk hidup itu akan habis. Kerusakan alam di mana-mana. Yang kedua, yang menolak ini tidak setuju. Selain kerusakan alam, yang kedua adalah faktor politik. Khawatirnya ini merupakan jebakan, sehingga ormas-ormas keagamaan termasuk Muhammadiyah setelah diberikan tambang itu nanti akhirnya sibuk ngurusin tambang dan mudah untuk dikendalikan oleh penguasa. Tidak lagi berani untuk bersuara. Dua alasan ini yang menjadi dasar yang tidak setuju Muhammadiyah menerima usaha tambang atau iup. Pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah khawatirnya Muhammadiyah dijadikan sebagai target politik. Ketika sudah diberi, itu ada istilahnya take and give. Sudah dikasih, nanti dikendalikan. Dan itu mohon maaf yang dilakukan oleh pemerintah hari ini memang demikian. Namanya adalah politik sandera. Orang sudah dikasih, baik itu jabatan, kemudian kekuasaan, harta dan seterusnya. Tapi kalau berbeda, nah, ayo, cok. Bahkan sekarang yang viral itu kan Erlangga Hartarto ya. Beringin yang besar dikalahkan oleh tukang kayu. Ini masuk mebel ya. Masuk mebel sama tukang kayu. Take and give. Diberi dulu sebanyak-banyaknya yang mereka mau. Tapi kalau sudah mereka masuk dalam lubang itu, maka kalau aneh-aneh tidak sesuai tinggal di. Nah, ini namanya politik sandera. Itu yang dikhawatirkan oleh yang tidak setuju. Yang setuju sama kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bahayanya kalau ini ditolak, bahayanya kalau ini ditolak, kerusakan alam semakin membesar karena tidak ada lagi yang mampu mengelola itu dengan pertimbangan-pertimbangan agama dan menghindari kerusakan. Ini. Maka perbedaan antara orang Islam dan munafik dalam Al-Quran itu disebutkan Allah begini. Ciri orang munafik itu kaitannya dengan pembangunan negara atau dunia. Di dalam Al-Quran apa sebenarnya? Mereka itu kalau diingatkan
Jangan merusak, jangan merusak bumi. La tufsidu. Tapi mereka apa? Qalu innama nahnu muslihun. Enggak. Saya ini membangun, memperbaiki gitu. Itu orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Perilaku orang munafik itu membangun, mengambil tambang-tambang. Kemudian mereka kalau diingatkan, kamu jangan merusak. Loh, saya tidak merusak, saya ini justru memperbaiki. Padahal mereka itu sejatinya merusak, tapi mereka tidak menyadari. Itu perilaku munafik. Perilaku Muhammadiyah itu harusnya sebaliknya dari perilaku munafik. Kalau dibiarkan tidak diterima, berarti kita sedang menyerahkan tambang dan masa depan bangsa ini kepada orang yang tidak peduli kepada lingkungan. Sehingga Muhammadiyah menerima. Contoh, kalau di pasar ada kekurangan, banyak pedagang itu timbangannya dikurangi, dan banyak macamnya, banyak pokoknya pasar itu. Apakah kalau ada orang Islam mau jual di situ dilarang? Untuk memperbaiki diadakan dengan jujur, timbangannya tepat dan seterusnya. Politik, caleg itu cerita tentang MM-an, ya kan? Dan calegnya siapapun itu, karena harus membiayai sembako, kaos, kampanye, tim ses, terus nyangoni sisan. Kalau orang melihatnya itu kotor, terus kalau ada orang Islam yang mau masuk dunia politik dan mencalonkan legislatif, apa terus dilarang? Jauh, gak usah nyalon, elektor itu kan juga tidak. Berarti membiarkan politik yang seperti dikuasai orang yang tidak mengenal agama. Sama, tambang juga begitu. Kalau kita tolak, justru kita membiarkan orang-orang yang sudah merusak ini melanjutkan kerusakan. Okay. Dalilnya sama. Darul mafasid ala muqaddamun ala jalbil masalih. Yang kedua, yang setuju itu kalau kaitannya dengan politik, yang pertama kan kerusakan lingkungan dijawab bahwa Muhammadiyah memastikan dengan sumber daya manusianya, termasuk ada majelis yang mengurusi tentang lingkungan hidup, itu kolaborasi untuk mengelola itu. Ya kaitannya dengan politik, ya sama. Kalau ditolak, itu juga berarti secara politik Muhammadiyah tidak adil dalam perbaikan urusan tambang. Karena seringkali sikap-sikap Muhammadiyah itu seperti orang yang mengobati, bukan yang mengantisipasi. Contoh, kalau sudah ada satu tindakan yang melanggar konstitusi, salah satunya dulu yang diperjuangkan oleh Profesor Din Syamsuddin, itu adalah jihad air ya. Air yang sudah dikuasai oleh swasta, padahal amanah undang-undang pasal 33 ayat 3, bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Tapi faktanya semua air mineral itu tidak ada yang dari hanya PDAM yang masih dikelola. PDAM ya wis rodok butek sakniki yo. Karena kemarau, alasannya kan kemarau, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Dan prediksinya seperti yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti itu tahun 2050 kalau cara pengelolaannya terus seperti ini, bisa jadi air bersih lebih mahal daripada bensin. Nah, 2050 orang itu akan berebut pangan, terutama air.
dan bisa memunculkan peperangan akibat itu. Ya. Makanya sekarang konsentrasi dunia itu termasuk memastikan pangan, air tersedia. Maka himbauan di masjid itu jangan dianggap sepele. Himbauannya apa? Gunakan air secukupnya. Gak bisa kabeh pakai keran oleh cilik itu kalau 12 selesai buka semua misalkan. Itu amanah undang-undang demikian. Nah, kadang yang terjadi beberapa kali Muhammadiyah itu memperjuangkan konstitusi setelah terjadinya kerusakan. Maka harapannya dengan menerima tambang ini, Muhammadiyah bukan lagi sebagai berjuang dalam konstitusi, tapi bisa langsung eksekusi di lapangan, memberikan satu teladan bagaimana cara pengelolaan yang itu menghadirkan kesejahteraan, yang itu menghadirkan kemaslahatan. Itulah yang menjadi alasan kenapa harus diterimanya IUP atau izin usaha tambang. Jadi ada mafsadah dan maslahat, mafsadah dan manfaat. Jadi yang menolak dalilnya yaitu, yang menerima juga dalilnya itu, hanya perspektifnya yang berbeda. Nah, terakhir saya akan membacakan hasil konsolidasi nasional yang menjadi 9 poin risalah konsolidasi. Pertama, Bapak Ibu, ini hasil konsolidasi nasional. Kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Syaratnya la tufsidu fil ard, jangan merusak muka bumi. Ciri orang munafik diomongi jauh merusak, jawabannya saya tidak merusak tapi membangun, memperbaiki. Ya. Iya. Yang kedua, dasarnya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, keputusan Muktamar ke-47 di Makassar 2015 mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dan jihad dalam bidang ekonomi yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah aum-aumnya, baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan sosial, itu tidak ditinggalkan. Karena ada juga yang khawatir, engko lek wis urusan tambang, nah, jangan-jangan aum yang lain sehingga ada cetukan yang PP itu bukan lagi pimpinan pusat, tapi persyarikatan pertambangan. Itu cetukannya begitu ya. Lesetannya ya, persyarikatan pertambangan PP. Tapi kaitannya dengan keputusan muktamar itu, maka Muhammadiyah dalam urusan tambang ini adalah bagian dari pembuka untuk meningkatkan dakwah dalam bidang ekonomi. Dan itu sudah tertuang juga, Muhammadiyah itu telah menerbitkan BUMM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan bisnis lainnya. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa pengelolaan tambang itu bukan langsung dikelola oleh Ormas, tetapi Ormas harus mendirikan PT. Jadi bukan diurus oleh pimpinan Muhammadiyah langsung, tapi pimpinan Muhammadiyah mendirikan PT yang dikelola oleh ahli. Nah, jangan dikira terus langsung diurus Muhammadiyah, tidak. Ya. Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan
masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Ini komitmen Muhammadiyah. Pengelolaannya oleh profesional dan melibatkan warga yang berada di area tambang. Yang ini tidak dilakukan selama ini. Banyak tanahnya digunakan untuk tambang, tapi warganya gak dipekerjakan. Waktu mau dibuka itu janjinya semua warga sekitar nanti akan jadi pekerjanya, karyawannya. Tapi faktanya tidak. Bukan hanya tambang, termasuk pabrik-pabrik juga itu. Maka Muhammadiyah harus memberikan teladan untuk itu. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi. Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik. Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Yang disampaikan oleh Profesor Syafiq Al-Mughni dalam satu ceramahnya yang berjudul "Jangankan ditantang mengurus tambang, ditantang mengurus negara saja Muhammadiyah siap." Nah, itu loh ya. Jangankan ditantang mengurus tambang, Muhammadiyah tantang mengurus negara siap. Kalau sudah tidak mampu mengurus negara terus diserahkan ke Muhammadiyah, Muhammadiyah bilang siap. Karena malah semakin besar, maksudnya fasilitasnya kan ada polisi, ada tentara, lengkap. Muhammadiyah tidak punya. Okam ya, okam ya. Termasuk di sini komitmennya adalah batas waktu tertentu. Artinya, ketika dalam perjalanan waktu Muhammadiyah dalam mengelola tambang dirasa tidak mampu dan gagal, maka Muhammadiyah menarik diri dari tambang. Ini komitmen pimpinan pusat. Kita tidak menerimanya sepanjang akhir zaman tidak, tetapi batas waktu tertentu ketika tidak sesuai dengan harapan, maka Muhammadiyah akan menarik diri dari pertambangan. Oke, komitmennya begitu. Kemudian ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, tidak hanya cari untung, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas. Ini harapannya semakin luas dakwah melalui ekonomi, Muhammadiyah semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena meskipun Muhammadiyah asetnya besar, tapi tidak bisa dipungkiri di lapisan bawah guru-guru Muhammadiyah, terutama di desa-desa, kampung-kampung, mungkin saja di Surabaya, itu guru masih ada yang digaji 300, 500. Guru TK meskipun di Surabaya itu gaji awal masuk itu 400. Apalagi kalau TK-nya layak mutu layaknya, antara hidup dan mati. Dapat siswa cuma 3-4 lulus. Makanya ini salah satunya adalah pengembangan dakwah ekonomi itu untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya adalah warga Muhammadiyah. Itulah hasil dari konsolidasi nasional kaitannya dengan pengelolaan tambang. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Hasil konsolidasi pimpinan pusat tentang tambang ini apa ya? Ini sudah diusulkan sebaiknya dibukukan
antara orang yang tidak setuju begini yang setuju. Karena banyak orang Muhammadiyah yang awam masalah tambang itu hanya ngomongnya tidak setuju. Padahal enggak. Nah supaya tahu bisa paham, ini pernah diusulkan untuk dibukukan. Tapi kok rupanya belum ada tanggapan lebih lanjut dari pimpinan pusat. Jadi intinya apa yang disampaikan Ustaz, ini kalau dibukukan, disebarkan, orang Muhammadiyah akan cerdas semua. Betul. Itu loh Pak. Baik. Ya. Ya nanti kalau terkait dengan itu tentunya kan kebijakan dari pimpinan pusat untuk menindaklanjuti apakah itu dibukukan. Tapi yang jelas hasil konsolidasi poin-poin utamanya itu sudah bisa diakses ya, di searching di Google itu ada 9 poin hasil konsolidasi nasional, diberi namanya adalah Risalah Konsolidasi Nasional. Nanti kalau ada filenya ya saya kirim ke Takmir ya supaya bisa dibaca. Tapi kadang orang itu mohon maaf sekarang literasinya lebih senang dengan literasi yang berbentuk video. Lek kon maca iku wangil, Pak. Males, senengane iku potongan-potongan video, kalimat-kalimat pendek, entah benar atau tidak. Kalau dapat share-share seperti itu, di-share ulang lagi, share lagi. Allah. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya cirinya adalah kritis. Kritis itu mempertanyakan berita yang sampai ini benar atau iya, harusnya begitu. Tapi keadaan sekarang itu memang orang itu lebih senang kalau menebar hoax karena dia akan viral, ya kan? Di mana-mana wah viral ya. Itu juga harus dihindari dari warga Muhammadiyah semacam itu. Oke? Ada lagi? Oke, nanti biar dijawab pada kajian yang lain ya, kajian ibadah dan akidah mungkin. Itu karena banyak pendapat. Orang tidak sholat itu apakah sudah masuk kafir atau belum? Nah itu ada berbagai macam pendapat dari imam kan begitu. Tapi yang jelas panjenengan sholat atau sholat jenengan ya. Nah iya, jenengan penting jenengan sholat terus saya. Ya, saya kira itu dulu pertemuan kita di hari ini. Mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.